Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardo bin nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? BBM mau naik, mau tidak naik, sama saja. Yang mencukupi kita adalah Allah. Yang tegang BBM naik adalah yang bergantung kepada BBM. Perkara politik, urusan politikus, perkara ekonomi, urusan ekonomikus, perkara korupsi, urusan tikus. Perkara kita adalah urusan kita termasuk yang layak dijamin Allah atau tidak. Tenang saja Bu, sudah lama BBM naik berkali-kali dan kita tetap hidup. Benar? Bapak kan sudah agak lama ya di dunia. Beberapa sesepuh kita sudah agak lama, Ibu udah agak lama kan? Daripada memikirkan BBM naik, mending mikirkan bagaimana iman supaya naik, amal supaya naik, keyakinan supaya naik. Karena kita lebih terjamin oleh keyakinan daripada oleh BBM, betul? Jadi naiknya berapa Pak? Nomor berapa kita sekarang? 74. Baik, ada yang baru datang hari ini? Acungkan tangan dulu punten, supaya saya ulangin nomor 73. Ya, makasih. Kita bahas nomor 73, mengulang yang kemarin sedikit ya, sambil nunggu saudara kita yang baru datang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 66 pasal 73. Man lam yukbil 'ala Allahi bimula topa fil ihsani kuyyida ilaihi bisalasilil imtihani. Siapa yang tidak suka menghadap, mendekat kepada Allah dengan halusnya pemberian karunia Allah, maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian bala. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Itu harus diketahui. Orang tua sayang ke kita, tapi Allah melampaui siapapun yang menyayangi kita. Kita sayang kepada diri kita sendiri, makanya kita jaga, kita rawat. Tapi tidak seberapa dibanding sayangnya Allah ke kita. Apa cirinya kita kurang sayang kepada diri? Cirinya adalah kita berbuat maksiat. Setiap kali kita berbuat dosa dan maksiat, sebetulnya kita sedang membuat diri kita akan tenggelam dalam gelisah. Kita akan mengundang beberapa petaka musibah, buah dari kemaksiatan yang kita lakukan. Karena Allah sayang kepada kita, kita udah dikasih beragam nikmat, tetapi tidak banyak orang yang dengan nikmat jadi dekat ke Allah.
Lalu Allah yang maha sayang mengirim berbagai ujian kepada kita. Itu pun semua demi agar kita dekat dengan Allah. Maka jangan berburuk sangka kalau ada hal yang tidak enak, karena boleh jadi itulah yang akan membuat kita dekat dengan Allah. Karena yang terpenting dalam hidup ini bukan enak tidak enak, tapi dekat dengan Allah. Siapapun yang dekat dengan Allah pasti bahagia, situasi apapun. Mau dipenjara, dikucilkan, dihina, sudah tidak ngepek. Karena kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, huwallazi anzala sakinah, Allah akan menurunkan sakinah. Kalau orang sudah dikasih sakinah seperti Siti Asiyah, walaupun suaminya Fir'aun, tetap saja beliau punya kebahagiaan tersendiri. Diberi dunia tapi tidak diberi sakinah, itu mah petaka saja. Rumah megah, hati gelisah, mobil mewah, hati resah, harta melimpah, hati gelisah, penampilan indah, hati resah, tidak ada artinya. Kasur empuk kalau tidak bisa tidur. Ya, kita lihat ada di pematang sawah, petani hanya nasi dikepal-kepal, dicocolkan ke garam bakar, terus di sininya sate, lalu ada bakar. Si ibu menggagalkan, saya kan sederhana bu, colek enak. Makan di restoran mahal, kalau Allah mencabut rasa syukur, mengeluh saja. Ini sekarang kurang lezat, nggak seperti dulu. Beda dengan restoran yang itu, padahal mahal nih, tapi tetap saja mengeluh. Kalau dicabut rasa syukur, tidak punya kenikmatan dalam hal apapun. Punya mobil baru juga, kalau cabut rasa syukur, sayang warnanya kurang pas. Pas dilihat spionnya, ini kurang otomatis, terus saja yang kurang. Sama, yang kurang syukur mah udah dibuat cakep juga, pasti nyari yang kurang. Ini sih udah ada kerutan di sini. Wajah utuh nggak disyukurin, kerutan 2 dipikirin. Makanya kalau ada orang yang kurang bahagia, pasti bukan karena kurang karunia, melainkan karena kurang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya ibu, hati-hati ya, yang diberikan kemudahan jadi lupa ke Allah. Kalau Allah masih sayang nanti dikasih kesulitan. Punya suami jadi lupa ke Allah, lu ingatnya ke suami aja terus, seakan-akan suamilah segala-galanya. Di status selalu potret dengan suami lagi mesra, manggil di kata-katanya juga my endless love. Lebay-lebay begini ini biasanya menyembunyikan kepahitan hati. Hati-hati yang banyak mengekspos kemesraan ya. Jangan-jangan kalau mesra mah nggak usah dipamer-pamer, biasa-biasa saja. Sakinah itu bukan untuk dipotret dan dipasang, dipamerkan. Sakinah itu ada di dalam hati, benar? Ya begitulah. Yang dikasih perusahaan maju banyak order, terus lupa ke Allah, ya siap-siap aja seret nanti perusahaannya. Iya, punya anak cakep dibangga-banggakan, dipamer-pamer, nggak ingat ke Allah, bisa jadi itu anak nanti sumber ujian. Suami diangkat jadi wakil rektor, punya gelar profesor, begitulah, dan ahli hukum, tapi kan sangat perlu mengerjakan karya ilmiah ya di hotel. Lalu Allah menggerakkan saja polisi untuk menyergapnya. Mudah bagi Allah memberitahu, betul? Sedih memang ada berita profesor, wakil rektor ditangkap karena sedang nyabu bersama mahasiswi. Sudah tahu berita itu?
Betapa diberi gelar profesor, kalau tidak semakin takut ke Allah, ya begitulah. Dan kalau melihat maksiat yang dibuka begitu, jangan sibuk kepada profesornya, karena kita juga banyak maksiat yang tidak dibuka oleh Allah, benar? Kalau Allah mau ngebuka kita juga, ya kebuka saja, tidak ada yang bisa menghalangi. Baik, saya kira penumpang kita sudah penuh nih. Ustaz nomor 74, silakan. Pasal 74 kitab Al-Hikam. Malam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka berarti berusaha untuk hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang syukur atas nikmat berarti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kukuh kuat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat bagimu. Firman di ayat lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada terjadi suatu nikmat bagimu melainkan itu dari Allah. Di ayat lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat pemberian Tuhanmu, maka engkau pergunakan, ceritakanlah, sebarkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita tuh tidak usah risau sebetulnya memikirkan karunia-karunia yang belum ada, karena semuanya sudah ada dalam genggaman Allah. Dengar, ulangi, ini penting ya. Kita kan sering mencemaskan karunia yang belum ada. Takut anak gak punya rezeki, takut pensiun, takut BBM naik. Kita banyak takut, harusnya bukan itu yang kita takuti, karena rezeki kita tuh sudah ada semenjak kita lahir. Pada waktu kita lahir itu, sebelum lahir, maaf, 120 hari di perut emak, ibu maksudnya. Kalau nyebut emak tuh jangan, wah emak bukan kampungan, ibu ya. Itu sudah beres pembagian rezeki kita. Kita tidak disuruh mencari rezeki, melainkan menjemput rezeki. Yang kita cari adalah berkahnya jatah kita. Kalau menjemputnya dengan cara yang Allah sukai, niat dan caranya, maka kita ketemu dengan rezeki kita dalam keadaan barokah. Pahalanya dapat, kemuliaan dapat, oh Masya Allah, kehormatan dapat. Tapi kalau kita menjemputnya tidak dengan cara yang Allah sukai, baik niat maupun caranya, bisa ketemu tapi hilang keberkahannya. Kita akan selalu galau, kita akan terhina, dan kita akan celaka. Makanya dulu sudah kita bahas, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Dalilnya ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada satupun karunia yang ada padamu, apapun bentuknya, faminallah, hanya dari Allah. Bahagia dari Allah, bisa lewat suami, lewat anak, lewat kucing. Ada yang bahagia lewat kucing ya. Makanya jangan ngarep-ngarep dibahagiakan oleh suami, karena suami boro-boro ngebahagiakan istri, bapak sendiri kurang bahagia ya. Makin putus harapan dari makhluk dan makin hanya berharap dari Allah, makin terjamin. Makin berharap ke makhluk, makin galau, karena yang diharapin belum tentu jadi jalan dari Allah. Jelas? Ilmu dari Allah lewat siapa saja. Mungkin saat ini saya sedang diuji oleh Allah jadi jalan ilmu bagi Bapak Ibu. Tapi kalau kebenaran yang tersampaikan mutlak itu dari Allah, lewat siapa saja.
Sembuh datang dari Allah, bisa lewat dokter, bisa lewat dibekam, bisa lewat air zam-zam atau air manfaat, bisa lewat doa. Doa juga bisa menyembuhkan kalau Allah mau, jalan kesembuhan. Jadi yang namanya sakinah bukan datang dari suami, sakinah itu datang dari Allah, bisa jadi sebagian lewat suami. Ingat, ini mutlak ya. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak benar di dalam niat dan cara menjemput rezeki, itu yang takut. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur ketika Allah sudah ngasih. Ini juga masalah kalau nggak syukur nih, karena kalau nggak syukur pasti kita menderita dengan rezeki yang ada. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar, karena nanti rezeki itu sesuka Allah, lagi dibuka kebuka, lagi ditahan tahan, lagi diambil begitu, sesuka Allah aja. Mau pinter juga, nanti kepinteran jadi hilang ingatan ya. Kalau Allah mau mempersulit mah sulit Pak, tapi kalau Allah mau ngebuka nggak pinter-pinter amat juga, kebuka aja. Halo? Nah itu harus sabar menyikapinya. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya ridho kalau pas diambil. Ada waktunya diambil. Tuh Mas, kacamata juga nanti ada waktunya ya. Pada waktu Allah akan ngasih rezeki ke tukang kacamata dan rezekinya ada di dompet kita, kena nih. Sudah sering ganti kacamata dan suka-suka aja, karena sudah waktunya kita berbagi rezeki dengan hamba Allah lain. Ke apotek gitu ya, beli obat tuh sing ceria lihatnya, walaupun di sini agak itu ya sakitnya, terus ke sini ya. Kalau harus bayar anak sekolah, sing bahagia, karena anak sekolah itu di sekolah tuh gurunya hamba Allah, petugas kebersihan hamba Allah, yang jaga hamba Allah. Mereka kan dapat rezeki dari Allah, benar? Syariatnya. Kenapa kita jadi enek bayaran? Gak apa-apa, ada rezeki mah pindah-pindah. Harus ridho ya. Seperti punya rumah, waktunya dijual, beli mobil asalnya 150, dijual tinggal 100, ya nggak apa-apa. Udah waktunya segitu. Sing ringan dunia ini, hadirin, setuju? Ibu kerudung bagus-bagus, tiba-tiba ada cap, setrikaan, udah sing. Udah marah juga susah ngilangin capnya ya. Terima, ya Allah. Bibi ini teh mahal. Oh mahal Bu, sama dengan elap. Sing ringan hidup ini ya. Serius hadirin. Termasuk beli bensin kan suka. Kenapa Ibu? Jangan keseringan lihat meteran bensin ya. Saya Bandung Jakarta mah lumayan Pak, ada emas, tapi sesudah ingat ceramah sendiri lebih ringan hadirin. Sudahlah, episode ganti-ganti rezeki ya. Kalau ingin irit bensin pakai apa? Pakai air kelapa tuh. Sekarang kelapa laku. Udah tahu Ustaz? Udah tahu kan? Kalau yang mau tahu pengiritan bensin pakai air kelapa, tanya Ustaz Edi. Bapak udah tahu belum Pak? Kayak belum tahu. Nggak akan diceritakan. Nah ibu bapak mari. Jadi setiap pemberian Allah tuh belum jadi nikmat. Jadinya nikmat kalau disyukuri. Kita dikasih minum nih, ini Allah ngasih minum, ini baru cobaan. Jadinya nikmat ini kalau disyukuri. Pas mata lihat minum, ya Allah Maha Suci Engkau yang tiada pernah sehari pun luput memberi minum hambamu. Udah bagus tuh, udah beda dengan kucing, dengan monyet minum ya. Kalau gelekek, itu tinggal berbulu saja. Pas diminum misalkan
Sunnahnya dipegang tangan kanan, dilihat dulu, sunnah dilihat dulu, bisa ada apa-apanya. Lalu minum jangan sambil nafas, 3 tegukan. Alhamdulillah. Jadi amal beda pasti nikmatnya dibanding dengan yang minum gak ingat Allah, dibanding dengan yang minum tidak basmalah, tidak hamdalah, pasti beda. Begitulah hadirin. Jadi diberi suami, diberi istri, diberi anak, oh itu tidak identik bahagia kecuali yang bersyukur. Kalau ada yang punya anak, kamu tuh gemesin sekali, bikin mama repot, pasti dia menderita karena dia nggak mensyukuri. Banyak orang yang air mata darah lah saking minta ke Allah ingin punya anak. Ini udah dikasih, dimarahin, dipelototin, dan didengar oleh Allah setiap kata-katanya. Mama tuh sebel lihat wajah kamu tuh. Catat oleh malaikat. Lebih tenang kalau kamu nggak ada di sini. Catat. Mama tuh lebih bahagia waktu nggak ada kamu daripada ada kamu. Catat. Diijabah nanti. Kan setiap kata-kata didengar nggak oleh Allah? Setiap kata-kata didengar tidak? Ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan yang diucapkan kecuali ada raqib atid yang mencatat, dan pasti Allah lebih mendengarkannya. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Makanya hadirin sekalian, jangan dulu seneng kalau ada rumah, ada kendaraan, karena itu belum identik dengan bahagia. Bahagia tuh kalau pemberian Allah menambah syukur, jadilah bahagia. Nah udah gitu, si syukur ini pun akan ngikat nikmat yang belum ada. Yang ada diikat jadi amal, jadi bahagia. Yang belum ada ketarik. Jadi daripada kita sibuk mikirin yang belum ada, lebih baik kita sibuk mensyukuri yang ada. Nanti yang tidak ada oleh Allah diadakan yang terbaik bagi kita. Jadi keahlian yang harus kita miliki itu sebetulnya adalah keahlian bersyukur. Ada asma Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur ini adalah asma Allah. Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Kalau orang udah tahu ilmu ini, insya Allah akan beda dalam hidupnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha menatap, maha melihat, maha menyaksikan, dan maha mensyukuri sekecil sehalus apapun kebaikan yang dilakukan hambanya. Wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan kebajikan dengan kerelaan hati, Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Jadi seperti maaf ya Bapak Ibu kesini nih, dari rumah ke sini, enggak ke sini ke bawah juga bisa ya, ke mall, tapi dengan ke sini beda pahalanya. Pulang dari sini ke mall, udah ke sini dulu beda pahalanya. Niat mencari ilmu, baru niat saya akan mencari ilmu ya Allah. Lalu saya akan itikaf di Masjid Al-Latif dan saya akan sholat jamaah di sana. Berangkat, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajat. Jadi yang paling jauh tuh, itu paling besar pahala. Tapi saya naik angkot, ya samalah ya, dihitung oleh Allah. Jangan ribet hadirin lah. Udah gitu, sepanjang jalan dinaungi malaikat. Beneran Bu. Lalu binatang, semut, ikan, semua mendoakan ampunan bagi orang yang mencari ilmu. Duduk di sini, ini akan jadi saksi di akhirat. Di sini kita walaupun gak lihat, demi Allah ada malaikat yang sengaja datang ke majelis zikir seperti ini, yang memohonkan ampunan dan rahmat Allah. Pulang dari sini bisa nol, hanya dengan berangkat niat mencari ilmu. Kalaupun ilmu yang disampaikannya sama dengan yang kemarin, tapi datang ke majelis ilmu keberkahan berlipat
berlipat-lipat hanya dengan berjalan, dan ongkos ke sini akan diganti oleh Allah sebagai gara-gara BBM naik ini, jadi asal lebih lekoh ongkos katanya. Tapi Allah juga maklum ya, sebagian di antara kita masih berefek dari BBM. 2000 saja cukup ya naiknya. Terus kan ibu bapak, hanya untuk satu kegiatan pahala meningkat, ampunan Allah dapat, doa diijabah hanya dengan satu perbuatan. Dan ini berapa jam ke sini terus balik lagi. Dan hari-hari kita juga sama pergi, tapi belum tentu setanding dengan cari ilmu. Itu dahsyatnya. Baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pahalanya berapa? Satu huruf tuh satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Hanya dengan bismillah saja kita dapat balasan 190 kebaikan. Makanya orang yang rajin membaca Quran dan banyak mau sibuk dengan Al-Quran, Allah memberi kepadanya lebih baik daripada yang meminta. Karena Al-Quran sendiri sudah berisi doa-doa, dan doanya doa yang dikarang oleh Allah, jadi doa yang akan diijabah. Ada seorang wanita pezina menolong seekor anjing. Rasulullah bercerita tentang ini dan sudah mafhum orang banyak kisah ini. Sampai dia turun ke sumur, sufnya digigit begini, selopnya dia ambil air, dia jongkok dikasihin ke anjing pakai selopnya. Tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Dan Allah mensyukuri kebaikan pezina ini dengan ampunan atas dosa-dosanya. Jadinya sebetulnya hidup ini enak hadirin, karena kita berurusan dengan Allah yang maha melihat dengan detail, yang maha sempurna penilaiannya, dan maha kaya pemilik segala kekayaan di langit bumi, maha memberi dengan tidak pernah takut miskin, dan maha melipat gandakan kebaikan yang dilakukan hambanya. Menurut saya sih udah nggak usah ribet hidup ini ya. Halo? Ribet ini kalau kita ngarep-ngarep dari manusia. Ribet ini kalau kita banyak bergantung berharap dari manusia. Siapa manusia? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa cuman itu. Maaf ya hadirin, kalau nggak pakai takwa mah nggak ada apa-apanya tuh manusia pak. Walaupun pakai bintang yang banyak, pakai toga segede apa, gak ada apa-apanya kalau nggak punya takwa tuh ya cuman kayak tadi saja gitu. Dan itu yang kita harapkan. Tahu makhluk itu apa? Makhluk itu la haula wala quwwata illa billah. Makhluk itu nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali Allah yang ngasih kekuatan. Dengar waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Kenapa ketika takbir jawab takbir, syahadat jawab syahadat, tapi hayya 'alas shalah kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Karena nggak bisa kita sholat kalau nggak ditolong Allah. Nggak bisa kita melangkah ke masjid tanpa pertolongan Allah. Maka jawabannya la haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah sekarang kita berharap ke makhluk. Makhluk aja nggak berdaya nolong dirinya sendiri ya. Kita menghibah ke makhluk, kita ingin ditolong makhluk, makhluk aja bodoh kecuali sepercik yang Allah berikan ilmunya. Makhluk itu lemah, makhluk itu nggak punya apa-apa kecuali yang Allah titipkan sedikit dan sejenak.
Nah selama ini kita gantung kepada yang begitu tuh, makanya stres hidup ini. Jelas? Sok yang tukang dagang, yang pembeli adalah raja, stres. Pembeli adalah ya pembeli, kenapa jadi raja? Kecuali kalau yang belinya raja Arab ya. Kalau yang pembelinya Ustadz Edi ya pembeli ya Ustadz ya. Kalau orang menganggap pembeli itu sumber rezeki, dia siap-siap tuh menjilat sama pembeli. Hormat luar biasa. Tapi giliran gak jadi beli, amit-amit. Dasar munafik ya. Kan orang munafik gitu, di depan dengan di belakang beda. Tapi bagi yang yakin rezeki itu adalah dari Allah, kalau mau berbuat baik sama pembeli ya baik saja. Mau beli mau enggak mah itu mah urusan Allah yang ngasih rezeki ya. Tapi urusan jadi orang baik itu urusan amal soleh kita. Enak kan Pak? Halo? Bapak kalau mau baik sama istri mah baik aja Pak. Mau istri judes, rewel, bawel, comel itu mah nasib Bapak ya. Baik-baik, Bapak udah banting tulang, suami kurang kerjaan, Pak kita udah ngaleh-leh. Alamak, jangan istri nggak tahu, wah nggak usah, tenang, Allah udah nyatat semuanya, ya. Tenang ya Pak, emang begitu wanita mah, ya. Gak perlu ngarep-ngarep dihargain istri, ngarep-ngarep aja jadi suami yang baik, cukup. Di akhirat mah tetap aja amal kita yang dihitung. Ibu, ya gitulah ya. Beda-beda tiap orang takdirnya, episodenya beda-beda. Nggak usah ngebanding-banding. Tiap orang punya kapling pahala masing-masing. Ada yang suaminya udah baik, ada yang suaminya belum baik, ada yang suaminya ngaco ya. Ada yang suaminya jauh, ada yang suaminya di penjara, ada yang suaminya lumpuh, ada yang suaminya nikah lagi. Biasa aja dengar kayak gini hadirin. Kenapa dengar lumpuh gak ribut, dengan nikah lagi ribut? Nah, sudahlah. Aneh padahal mah sama aja ujiannya. Masih sensitif nanti. Ada yang suaminya nggak berdaya, macam-macam episodenya. Ada yang suaminya meninggalkan hutang, semuanya ladang amal bagi yang dapat episode itu, ya. Nanti di akhirat perhitungannya sempurna. Sahabat-sahabat saya ada yang nikah dengan yang lumpuh dan mereka sibuk dengan setiap kesetannya. Kenapa? Sabar, karena bagi saya hidup adalah untuk ibadah. Ngurus suami yang lumpuh adalah ibadah. Dan cita-cita saya akhirat. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal pulang saya ke akhirat. Dunia nggak lama. Begitu. Tapi ada yang suaminya ganteng, kaya, tetap stres ya. Karena nggak ngimbang dengan dia ya. Sudahlah. Makanya harus sekufu ya. Apa punya istri terlalu jelita repot itu, suruh masuk itu supirnya, itu suami saya bukan supir. Ya kenapa ya, kenapa malu disebut supir ya? Memang supir pekerjaan hina. Cobaan Pak, terimalah ya. Seperti wajah kita kan nggak semuanya selalu cocok dengan harta ya. Ada yang oleh Allah disetting biasa-biasa gitu ya, tapi punya rumah bagus, lagi diam di depan rumah megang sapu, datang sales girl, bibi, apa kamu manggil bibi? Tuan rumah ada nggak bi? Saya tuan rumahnya. Bi, saya juga ngerti, bibi pengen jadi tuh. Ya syukurilah hadirin. Emang kenapa disebut bibi ya? Berarti menghina pembantu tuh. Apa juga lagi nunggu dijemput oleh Alphardnya itu Pak, lagi nyenderin motor, datang, bang anterin saya ke belakang.
Sudahlah, nggak akan tiap hari begitu ya. Syukuri saja. Semua tuh ada coupling episodenya. Syukurilah ya. Kalau kita bersyukur lebih banyak yang bisa kita lakukan. Dan jangan risau hadirin, semua kebaikan tuh ada catatannya. Walaupun gak ada yang lihat, Allah pasti lihat. Walaupun gak ada yang mengakui, Allah pasti mengakui. Betul? Asal ikhlas aja. Punten san. Makasih banyak. Alhamdulillah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu minjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kamu. Jadi kalau kita berbuat baik tuh selain Allah melipat gandakan balasannya, juga Allah memberikan ampunan. Seperti sodakoh ya, sekali kita sodakoh nih kan nanti ada tuh sedekah itu sekali ngeluarkannya, tapi Masya Allah pas saat keluar kalau ikhlas itu seperti air yang memadamkan api dosa. Ya tergantung ya, kalau 1000-an mungkin airnya seperti sendok kecil lah ya. Padahal apinya api unggun, tapi ya lumayan lah ya, daripada nggak sama sekali, betul gitu. Pada saat yang sama Allah juga sudah mendesain ketika kita sedekah, misalnya nanti sedekah itu ada dosa yang terampuni dengan sedekah tadi. Kemudian sedekah, musibah yang bakal menimpa Allah cancel. Yang tadinya mau ketabrak bajai gak jadi, yang tadinya mau kecurian gak jadi. Ada takdir-takdir musibah yang sudah ada dalam garis hidup kita, bisa di-switch oleh Allah berkah dari sedekah kita yang ikhlas ya. Kemudian juga Allah siapkan terbukanya pengganti. Jadi udah langsung sesudah ini di sana nanti akan terbuka pula janji Allah untuk mencukupi rezeki kita. Padahal sekali mengeluarkannya, apalagi wakaf. Ini seperti yang wakaf masjid, sekali keluar itu tiap orang sholat ngalir saja terus pahalanya. Allah mensyukuri orang yang beramal jariah. Kita mati tetap ngalir, dikubur kita dapat hitungannya amal jariah itu ya. Amal jariah ngalir terus sampai kiamat, kita akan kaget, ini dari mana, saya enggak sebanyak ini amalnya. Tapi kan Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Sekali kita beramal berlipat-lipat terus sampai dikubur aja menemani. Termasuk ini, maaf kalau saya niatnya tulus nih, saya ceramah begini, ini ilmu yang manfaat, terus pulang dari sini ada manfaatnya. Saya meninggal suatu saat, ibu bapak ada manfaatnya, diajarin ke anak ke cucu, saya dikubur bakal dapat nih insya Allah pahalanya. Masya Allah, seperti Idul Kurban Nabi Ibrahim itu dapat terus tiap yang berkurban. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq enggak akan tertandingi Umar bin Khattab? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab pahalanya enggak akan tertandingi Abu Bakar itu, sebab beliau adalah orang yang pertama sesudah Siti Khadijah dan Ali yang masuk Islam dan yang menyebarkan. Sedangkan setiap orang dapat hidayah itu kan akumulatif terus seperti multi level. Jadi nggak akan terkejar pahala yang diperoleh beliau, karena setiap kita dapat hidayah yang kalau ditelusuri sanadnya nyampe ke beliau, beliau dapat juga pahalanya. Ini teh karena Allah sayang ke kita. Di sini ada wa yaghfir lakum, maaf